Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menentukan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran pada mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 2. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan ya dua buah gambar lingkaran berikut ini. Ya, sekarang kita fokus dulu ke sudut pusat ya. Sudut pusat itu adalah sudut yang berada pada titik pusat lingkaran ya. Perhatikan teman-teman, perlu diingat lagi ya bahwa ini titik O ini merupakan titik pusat dari lingkaran. Sedangkan sudut pusat itu adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran nih. Jadi garis merah ini berada pada pusat lingkaran. Oke, ini namanya sudut pusat AOB. Oke, sekarang sudut keliling itu adalah sudut yang berada pada keliling lingkaran. Ya, jadi garis yang warna hijau ini berada pada tepi lingkaran, teman-teman. Oke, ini dinamakan dengan sudut keliling ACB. Ya, ACB. Paham ya? Nanti kalau masih bingung bisa tanya di kolom komentar. Selanjutnya, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Perhatikan ya teman-teman. Ini yang berwarna merah, tadi sudut pusat ya. Kemudian yang berwarna hijau ini sudut kelilingnya ya. Perhatikan, kalau sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Kalau sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Oke? Sekarang coba ke contoh soal nih. Jika diketahui sudut pusat AOB 60 derajat, maka tentukan sudut keliling dari ACB. Ya, misalkan nih, sudut pusatnya AOB ini 60 derajat, kemudian kita diminta untuk menentukan sudut kelilingnya ACB. Keliling, maka kita menggunakan rumus yang ini ya. Sudut keliling tadi kan setengahnya dari sudut pusat. Oke. Jadi, sudut keliling ACB sama dengan setengah dikali sudut pusat. Sudut pusatnya apa? AOB tadi ya. Jadi, setengah dikali 60 derajat. Hasilnya 30 derajat. Jadi, sudut keliling ACB itu besarnya 30 derajat. Paham ya? Nah, ini ada catatan nih teman-teman. Rumus ini, ya kedua rumus ini hanya berlaku jika kaki-kaki dari sudut pusat dan sudut keliling itu berada pada busur yang sama. Ya, perhatikan lagi nih gambarnya. Kaki-kaki pada sudut pusat dan sudut keliling itu berada pada busur yang sama. Ini sudut AOB ya, sudut pusat AOB berada pada busur AB. Oke, berarti dia pada busur yang sama ya. Kemudian sudut keliling ACB juga berada pada busur AB ya. Jelas ya, dia berada pada busur yang sama, maka rumus ini berlaku. Oke. Selanjutnya, segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur adalah segi 4 yang terbentuk dari 4 buah tali busur di dalam suatu lingkaran. Jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Ya. Sekarang perhatikan contohnya supaya lebih paham teman-teman. Misalnya di sini ada soal ya, segi 4 tali busur, di sini sudut ACD-nya 75 derajat ya, maka kita mencari sudut ABD ya teman-teman. Sudut ABD. Nih, di seberangnya sudut C ya. Maka rumusnya apa? Berarti 180 derajat dikurangi 75. Ingat ya, kalau jumlah sudut yang berhadapan nih, pada segi 4 tali busur jumlahnya 180. Maka 180 dikurangi yang sudah diketahui ya, 75 hasilnya 105. Sehingga diketahui sudut ABD itu 105 derajat. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal lagi, supaya lebih paham. Tentukan besar sudut X pada gambar di samping. Perhatikan ya teman-teman, titik sudut X terletak pada keliling lingkaran, yang artinya sudut X merupakan sudut keliling. Ya, perhatikan di sini, dia pada keliling lingkaran ya letaknya nih.
titiknya di tepi lingkaran. Oke. Sudut keliling, ingat tadi rumusnya ya, setengah dikali sudut pusat, ya. Diketahui nih sudut pusatnya 70 derajat ya teman-teman. Nah, rumus ini berlaku. Kenapa? Karena dia berada pada busur yang sama, ya. Nih, kaki-kaki sudutnya nih berada pada busur yang sama. Oke. Kemudian kita hitung setengah dikali 70 derajat. Hasilnya 35 derajat. Selanjutnya, tentukan besar sudut ADB pada gambar di samping. Sudut ADB, ya. Oke, berarti ini apa? Sudut keliling ya. Perhatikan nih, titik sudut D terletak pada keliling lingkaran, ya. Terletak pada tepi lingkaran. Artinya sudut D merupakan sudut keliling lingkaran. Nah, kemudian sudut AOB ini perhatikan teman-teman, ini merupakan sudut apa? Pusat ya, sudut pusat. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus setengah dikali sudut pusat. Ya, kenapa begitu? Karena kaki-kaki pada sudut pusat dan sudut keliling ini berada pada busur yang sama, ya. ADB dan AOB ini berada pada busur yang sama, ya, yaitu busur AB. Oke. Sekarang tinggal kita masukin nilainya. Sudut pusat 80 derajat ya, jadi setengah dikali 80 derajat. Sehingga sudut ADB itu besarnya 40 derajat. Selanjutnya, contoh soal 3. Diketahui sudut BAD, ya, sudut BAD itu X ditambah 20 derajat. Kemudian sudut BCD itu 3X. Kita diminta untuk menentukan besar sudut BOD. Agak rumit ya, tapi coba kita selesaikan ya teman-teman. Sudut BAD dan sudut BCD ini merupakan sudut berhadapan, ya. Sudut BAD dan sudut BCD, ya. Dia berhadapan. Ingat, kalau berhadapan berarti jumlahnya 180 derajat. Ya, jadi sudut BAD ditambah sudut BCD itu pasti jumlahnya 180 derajat. Karena mereka sudut yang berhadapan. Nah, sekarang tinggal kita masukin nilainya teman-teman. Sudut BAD X ditambah 20 derajat. Kemudian sudut BCD-nya 3X. Oke, sama dengan 180 derajat. Kemudian tinggal kita hitung. Jadi X ditambah 3X hasilnya 4X ditambah 20 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian 4X sama dengan 180 derajat dikurangi 20 derajat. Hasilnya 160 derajat. Sehingga X sama dengan 40 derajat. Jadi nilai X-nya ini 40 derajat. Tinggal kita substitusikan. Ya. Oke. Sudut BAD tadi diketahui nih, X plus 20 derajat ya. Kemudian X-nya kita ketahui nilainya 40 derajat. Tinggal kita substitusikan teman-teman. Jadi 40 derajat ditambah 20 derajat. Hasilnya 60 derajat. Sehingga didapatkan sudut BAD itu besarnya 60 derajat. Sekarang kita cari besar sudut BOD ya. Nah, sudut BOD dan BAD ini menghadap busur BD ya, berarti menghadap busur yang sama. BOD dan BAD menghadap busur BD. Berarti kalau mereka menghadap busur yang sama, maka dapat menggunakan rumus yang tadi ya. Sudut BOD sama dengan 2 kali sudut keliling ya. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Sehingga sudut kelilingnya tadi berapa? Yang mana? Ingat sudut keliling berarti sudut BAD ya. Dia menyentuh tepi dari lingkaran nih. Kemudian tadi diketahui juga kita sudah mencari sudut BAD besarnya 60 derajat. Sehingga tinggal kita masukin nilainya ke sini. Jadi 2 dikali 60 derajat. Sehingga sudut BOD itu besarnya 120 derajat. Mudah ya teman-teman? Jadi seperti itu untuk pembahasan kita di video kali ini. Kalau masih bingung bisa tanya di kolom komentar ya. Selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.